Nah, saudara, mereka ini adalah bidat oneness ya, bidat ya, ajaran sesat, yang memegang ajaran sesat. Yosua Tewu, Fatima Sagdia, dan beberapa murtadin lain, saudara, yang disinggung juga saudara Gracia Pelo di dalam videonya. Jadi mereka ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. Maka saudara-saudara yang beragama mereka Islam, ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. jangan kira ketika Anda berdebat dengan mereka, Anda merasa berhadapan dengan Kristen. No, Anda tidak berhadapan dengan Kristen. Anda berhadapan dengan bidat oneness. Satu orang yang menjadi racun ini dalam kekristenan, saya pikir ini toxic people ini satu ini. Pendeta MYM, saya juga berat mau bilang dia pendeta. Saya juga pikir-pikir, dari sinode mana ini pendeta ini? Terus sinode ini nggak tegur model pendeta kayak begini, bangga dengan pendeta kayak begini yang menjadi apa? Sandungan banyak orang. Masa semua kok? Kalau saya sih kau hajar nggak ada masalah. Kau mau sampai mati pun protes saya nggak ada masalah. Kau mau jungkir balik di situ saya nggak pusing. Apalagi kau ngaku-ngaku, saya dengar orang kasih tahu, katanya saya sudah setuju berdebat dengan dia. Mana mau saya mau berdebat dengan kau? Nggak level sama saya. Lihat saya, nggak level kau Muriwali mau debat sama saya, nggak. Saya sudah bilang saya nggak mau berdebat dengan pendeta. Walaupun kau tidak mau anggap saya saudara seimanmu, frek dengan kau, saya nggak pusing. Anak atau logos, dengan Bapa dibedakan dengan jelas. Jadi Bapa bukan logos, Bapa bukan Yesus Kristus, tetapi antara Bapa, logos, dan juga Roh Kudus atau Roh Allah, itu satu hakikat adanya. Itulah Allah Tritunggal. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicerai-berai. Karena ini saya kasih lagi, ini bukan analogi Tritunggal, tapi hanya ilustrasi untuk menjelaskan hal ini dalam konteks ini. Sama seperti saya tidak bisa dipisah dari ide saya, dari pikiran saya. Karena kalau pikiran Muriwali terpisah dari Muriwali, maka Muriwali bukan pribadi lagi. Tapi bisa dibedakan dengan jelas. Saya berbicara aku. Dan saya menjelaskan reason saya, pikiran-pikiran saya, argumentasi-argumentasi saya, dan sangat clear. Ya bisa dibedakan antara diri Muriwali sebagai satu pribadi dengan pikiran-pikiran Muriwali bisa dibedakan. Begitu. Ya, saya baru tahu kalau begitu ruwet untuk memahami namanya Tuhan menurut Trinity yang dipahami oleh Pak MYM. Roh saya adalah roh saya punya Roh Kudus jelas, tapi roh saya adalah roh saya bukan roh Yesus. Siapa bilang? Alkitab sudah jelas menuliskan bahwa rohnya adalah roh Tuhan. Ya makanya begini. Roh Yehova sendiri. Ya makanya tadi saya tunjukkan Pengkhotbah 7 ayat 12, kejadian 6 ayat 3, kejadian 7 ayat 22. Kalau gitu roh Anda adalah roh Yesus, Anda adalah Yesus begitu. Yesus itu ada kemanusiaannya,
ada keilahiannya. Itu ada dua natur waktu dia ada di bumi. Natur kealahan Yesus, dia tetap Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, Allah yang pengetahuannya sempurna, dan kadang-kadang itu terlihat ketika dia melakukan mujizat dan lain sebagainya. Yesus tetap tidak terbatas waktu dia ada di bumi. Kemanusiaan Yesus yang terbatas. Nah, di sini sekali lagi doktrin Dwi Natur Kristus, doktrin tentang Kristus Anda. Salah, Bapak. Bukan, Bapak salah ngawur. tidak, Bapak ngawur. ya, Bapak ya. ngawur. Jangan semua orang bilang Ngawur. mujizat itu adalah Nggak natur ngawur. Allah. Nggak ada, Pak. Nggak ngawur. Elia bikin ngawur. mujizat. Para nabi Ya, bikin tapi dia atas mujizat. nama Saya Tuhan. melakukan Dia atas mujizat. nama Tuhan. Dia melakukan atas nama Tuhan, tapi Yesus melakukan dengan kekuatannya sendiri. Karena Apanya yang Allah terbatas, Pak? Apanya yang terbatas? Kehadirannya. Iya, Ketika kemahakuasaan. Yesus ada di Yerusalem, Bapak sekarang cari ayatnya. Apakah ketika Yesus di Yerusalem di waktu yang sama ia ada di Samaria? Enggak akan ada. Kemanusiaannya terbatas, kemanusiaannya terbatas. Tapi Makanya keilahiannya- itu berarti kalau Bapak bilang masalah keilahiannya- batas berarti Yesus bukan Elohim dong. Keilahiannya itu ada di mana-mana. Makanya. Keilahiannya itu ada di mana-mana. Anda yang ngawur di sini. Keilahian Yesus Kok ada di ngawur mana-mana. gimana? Saya bilang Yesus enggak. Sekarang saya tanya, Yesus omnipresent enggak waktu 33 tahun di muka bumi? Kealahannya omnipresent. Kealahannya Aduh. omnipresent. Omnipresent. Yesus manusia, sarkanya Yesus, kan Yohanes 1 bilang, Tidak, firman saya itu tidak menjadi bicara Yesus, kemanusiaan Yesus. Saya bicara Aduh, keilahian saya Yesus. nanya kok Bapak Keilahian nggak mau Yesus bicara, saya omnipresent. nanya, Bapak jawab. Omnipresent. Bapak nggak mau bicara itu pun, saya nanya Bapak harus jawab. Ketika firman itu menjadi sarka, yaitu Yesus Kristus waktu di Yerusalem, apakah di waktu yang sama ia ada di Samaria? Memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus memberikan nyawanya, ya. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, ini tidak seorang pun mengambil nyawa Yesus daripada Yesus, ya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya baik saudara, dalam video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan daripada Erastus Sabdono yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan gembala yang baik. Yesus itu bukan terang, tetapi Allah yang berdiam di dalam Yesus. Yang adalah juru selamat, adalah gembala yang baik, dan adalah terang. Dan saudara, saya dikirimi video pernyataan Erastus ini oleh beberapa orang saudara, ya, dan saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan karena semakin ke sini semakin aneh dan semakin kacau pengajaran daripada pendeta Erastus Sabdono ini, yang bagi saya sangat ganjil, sangat aneh, sangat terpencil, dan semakin kacau aja. Ya, karena ini bertentangan dengan pernyataan iman Kristen yang historis, yang jelas mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yesus Kristus adalah terang dunia. Dan ini semua dilawan oleh Erastus Sabdono dalam pernyataannya ini, saudara. Dan sebetulnya pengajarannya ini yang mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan semuanya itu di dalam Yesus. Bahkan dikatakan oleh Erastus tadi bahwa Yesus adalah orang pertama, perhatikan istilahnya, orang pertama yang menyatakan dirinya adalah bait Allah. Ya, dan dengan demikian nanti kita pun akan mengikuti Yesus menjadi bait Allah. Ya, itu yang dimaksud oleh Erastus di sini, saudara. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini bagi saya terdengar sangat-sangat mirip dengan ajaran Nestorius atau Nestorianism.